Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah manajemen pembiayaan dari program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen penanganan pembiayaan bermasalah. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aisyah Ramadanita, lalu rekan saya Dewi Masyito dan juga Yordan Nur Karim. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen penanganan pembiayaan bermasalah dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian dari pembiayaan bermasalah itu sendiri. Yang kedua ada faktor-faktor dari penyebab pembiayaan itu bisa bermasalah. Lalu yang ketiga ada skema penanganan pembiayaan bermasalah, dan juga yang terakhir yaitu upaya dari penanganan pembiayaan bermasalah. Nah, untuk poin pembahasan kita yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dewi Masyita dan juga Yordan Nur Karim. Kepadanya saya persilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai beberapa pengertian pembiayaan bermasalah. Yang pertama, pembiayaan yang tidak lancar. Biasanya disebabkan oleh faktor internal antara debitur dengan pihak bank. Yang kedua, pembiayaan di mana debiturnya tidak memenuhi syarat peminjaman, yaitu di mana si peminjam tidak memiliki syarat penuh agar dapat meminjam dana ke pihak bank. Yang ketiga, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, yaitu di mana kredit itu atau debitur mengalami kesulitan untuk membayar angsuran kepada pihak bank. Itu yang disebut dengan kredit macet. Yang terakhir yaitu pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, yaitu di mana posisi debitur suatu waktu tidak bisa membayar angsuran kepada pihak bank. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank, yang dimana akan menimbulkan kerugian kepada pihak bank. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan itu bermasalah. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah di mana suatu nasabah sudah tidak sanggup lagi melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank. Itu yang menyebabkan suatu kredit mengalami kemacetan. Berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu disebabkan oleh inflasi yang berpengaruh buruk terhadap perekonomian. Yang terakhir adalah faktor nasabah, di mana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran sebagian atau keseluruhan angsuran mereka. Ini yang mengakibatkan suatu bank mengalami kerugian akibat kredit macet. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal yang menyebabkan pembiayaan di bank itu macet. Biasanya faktor yang pertama itu ada kebijakan pembiayaan yang kurang tepat. Biasanya kalau dalam mencapai targetnya pasti ya instansi atau bank itu pasti mempunyai target, namun terkadang karena terlalu percaya dengan nasabah, bank itu tidak memperhatikan atau mempertimbangkan kemampuan nasabah sehingga ia langsung memberi pembiayaan yang besar, tidak memperhatikan kemampuannya lagi, sehingga ketika terjadi penurunan pendapatan yang nasabah, dia akan susah atau kesulitan untuk membayar tagihan tersebut, sehingga terjadilah kemacetan pembiayaan. Jadi baiknya dalam memberi pembiayaan, bank itu harus mempertimbangkan kemampuan nasabah tersebut agar sama-sama berjalan dengan baik. Selanjutnya itu masih di faktor internal. Itu yang kedua itu ada kualitas, kuantitas, serta sumber daya insani itu yang kurang memadai, sehingga biasanya dalam bank itu terjadi analisa pembiayaan dilakukannya secara sembarangan atau nggak benar gitu, karena ya itu tadi, karena dari awal kualitasnya, kuantitasnya, sumber dayanya tidak memadai untuk nasabahnya, tetapi kayak dari bank itu sendiri memaksakan kehendaknya memberikan pembiayaan, sehingga bank tersebut juga kurang efektif dalam memberikan pembiayaan, sehingga hasilnya itu tadi terjadi pembiayaan yang macet. Mental pejabat itu tidak menguasai rencana proyek yang akan dibiayai. Biasanya kayak staf bank itu tidak paham apa yang akan dibiayai oleh bank tersebut, kayak tidak dibicarakan secara bersama dulu, jadi kayak langsung
Yang selanjutnya itu faktor internal eksternal yang menyebabkan pembiayaan yang di bank itu macet. Yang pertama itu situasi atau kondisi di mana ekonomi itu negatif atau ekonomi itu dalam keadaan yang tidak baik, ekonomi lagi turun nih, kayak sekarang ini karena pandemi kan ekonomi tetap berkurang ya pendapatannya. Jadi itu kayak dapat menyebabkan kemacetan pembiayaan di bank, pemberian pembiayaan di bank. Jadi kayak dalam pembiayaan yang baik tentunya dibutuhkan ekonomi yang bagus atau ekonomi yang positif. Yang kedua itu ada situasi politik dalam negeri yang merugikan, misalnya kayak ada gejolak-gejolak sosial, kayak ada hal-hal yang sifatnya itu merugikan buat bank maupun nasabah. Selanjutnya itu tidak dipenuhinya syarat izin usaha. Biasanya dalam mengajukan pinjaman itu tentunya harus mengajukan surat atau mempunyai surat izin usaha yang statusnya berbadan hukum. Jadi biasanya kalau seorang nasabah tidak mengurus surat tersebut, kemungkinan besar itu tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena itu merupakan syarat wajib dari bank tersebut. Jadi di aspek dari pihak masyarakat, yang pertama itu ada aspek karakter. Yang pertama itu tidak menguasai bisnis usaha. Di sini maksudnya tidak menguasai seorang nasabah ini mempunyai bisnis atau usaha, tapi dia tidak menguasai tentang apa sih usaha mereka sebenarnya. Dia hanya mengandalkan para karyawannya atau para anggota dari tempat badan usahanya tersebut, bisnis usahanya tersebut. Selanjutnya itu tidak bisa memimpin. Dia seorang nasabah tidak bisa memimpin. Jadi kayak ya dia terlalu percaya kepada karyawan atau anggotanya untuk mengatur semua usahanya tersebut, sehingga dia tidak tahu kan, karena namanya bawahan itu kan ya kita memang boleh percaya tapi tidak sepenuhnya, karena kita sebagai yang punya usaha kita harus bisa memimpin sendiri tentunya. Yang ketiga itu ada lemahnya dalam perencanaan. Jadi seorang nasabah ini mempunyai usaha atau bisnis tapi dia dalam mengelola perencanaannya itu tidak baik, sehingga hasilnya pun tidak efektif atau tidak baik, tidak sesuai yang diinginkan, karena dari perencanaannya sendiri dia sudah tidak bisa mengaturnya sendiri. Dia terlalu lemah untuk merencanakan hal-hal apa yang buat bisnisnya itu direncanakan, buat bisnisnya itu kedepannya bagaimana untuk bisnisnya itu. Nah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas mengenai skema penanganan pembiayaan bermasalah. Bisa kita lihat di slide sama-sama. Untuk skema itu ada 3 alur. Yang pertama yaitu permohonan pembiayaan. Jadi nasabah itu melakukan permohonan atau pengajuan pembiayaan kepada bank, lalu bank akan menganalisa nasabah tersebut menggunakan prinsip 5C. Bagi bank syariah ada 5C plus 1S yang biasa kita kenal, yaitu character, capital, capacity, condition, collateral, dan juga tambahan 1S pada bank syariah yaitu syariah. Nah, selanjutnya ketika bank sudah memberikan pembiayaan kepada nasabah, akan dipantau langsung oleh pihak bank. Biasanya ada akun officer dari bank itu sendiri, dan apabila akun officer menemukan adanya indikasi masalah pada nasabah tersebut, maka akun officer akan langsung mengunjungi nasabah tersebut untuk menanyakan secara langsung. Nah, bisa kita lihat pada alur yang ketiga, yaitu mencari masalah. Jadi ketika akun officer itu mengunjungi nasabah, maka ia akan menggali informasi mengenai nasabah tersebut. Nah, bisa kita lihat pada slide itu, apabila nasabah menanggapi pihak bank atau akun officer ini dengan baik, maka pihak bank akan memberikan rescheduling. Tapi di sini kita harus mengetahui bahwasanya bank tidak semata-mata hanya ketika ditanggapi dengan baik maka akan memberikan rescheduling, namun bank juga mempunyai standar bank, standar seperti apa saja yang akan dapat dimaklumi apabila nasabah tersebut mengalami permasalahan pembiayaan. Lalu jika nasabah tersebut menanggapi dari pihak bank ini kurang baik, dan juga alasan dari nasabah tersebut juga tidak dapat diterima oleh bank, maka bank akan memberikan penagihan melalui surat peringatan 1, lalu surat peringatan 2, surat peringatan ketiga, juga adanya surat panggilan. Namun juga jalan terakhir, apabila memang tidak bisa dilakukan melalui surat peringatan ini, maka akan
dilakukan penjualan agunan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ketika ada permasalahan pembiayaan yang dialami oleh nasabah kepada bank, itu bank tidak langsung melakukan penjualan agunan yang dimiliki oleh nasabah, namun melalui beberapa proses untuk mencari jalan keluar dari permasalahan nasabah tersebut. Nah, ada upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang kita masuk ke poin keempat, yaitu yang pertama mengenai rescheduling. Jadi yang dimaksud dengan rescheduling di sini adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Ini merupakan upaya penyelesaian pertama yang diberikan dari bank kepada nasabah apabila nasabah tersebut menanggapi bank dengan baik dan mempunyai alasan dan juga permasalahan yang dapat dimaklumi oleh bank. Lalu ada juga upaya penyelesaian yang disebut dengan reconditioning atau perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang atau ijarah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang, dan atau ijarah. Lalu juga ada restructuring. Yang dimaksud dengan restructuring ini adalah perubahan persyaratan pembiayaan dan atau ijarah. Ada beberapa penjelasan mengenai restructuring, yaitu menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/TBI/2005 pasal 1, yang dimaksud dengan restructuring pembiayaan ini diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bagi hasil, namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah di restrukturisasi. Nah, jadi menurut Peraturan Bank Indonesia, nasabah yang mendapatkan restructuring ini apabila nasabah yang mempunyai prospek usaha yang baik dan masih mampu diperbaiki setelah restrukturisasi sehingga dapat melakukan dan melunasi pembayaran itu. Lalu menurut OJK tahun 2014, restrukturisasi itu dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dan dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi itu sendiri. Nah, untuk di Bank Syariah sendiri, restrukturisasi itu menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi bank itu setelah melakukan restrukturisasi akan menjaga dan mengambil langkah agar kualitas pembiayaan dari nasabah itu setelah direstrukturisasi dapat dalam keadaan lancar. Jadi dapat melakukan pembayaran dan pelunasan dari pengangsuran pembiayaan. Nah, di sini dijelaskan juga bahwasanya restrukturisasi itu dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis oleh nasabah kepada bank. Nah, untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang keempat yaitu penyelesaian melalui jaminan. Hal ini dilakukan terhadap pembiayaan yang menurut bank itu sudah tidak dapat dibantu atau disehatkan kembali usahanya sehingga prospek usahanya itu tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa melakukan pembayaran atau pelunasan dari pembiayaan kepada bank. Nah, dalam lembaga keuangan syariah, dalam penyelesaian melalui jaminan ini bisa melakukan penyelesaian melalui murabahah, akad murabahah dengan objek murabahah yang dimiliki oleh nasabah itu dijual oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah atau yang lainnya dengan harga pasar yang disepakati. Nah, nasabah ini bisa melunasi hutangnya atau pembayarannya kepada bank melalui penjualan dari agunan ini atau jaminan ini. Ada prinsip yang dimiliki oleh Bank Syariah untuk penjualan jaminan ini. Apabila harga dari jaminan ini melebihi dari harga hutang yang dimiliki nasabah, maka sisa dari penjualan jaminan ini akan dikembalikan ke nasabah. Namun apabila sebaliknya, yaitu hasil dari penjualan jaminan ini ternyata kurang atau tidak mencukupi untuk membayar dari hutang atau hutang yang harus dilunasi kepada bank, maka sisanya tetap menjadi hutang dari nasabah kepada bank. Namun jika ternyata dari nasabah itu benar-benar tidak bisa lagi
untuk melunasinya, maka bank bisa membebaskannya dari hutang atau sisa hutang dari penjualan jaminan itu sendiri. Nah, ini berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 47 DSN MUI _2 _2005. Nah, untuk upaya penyelesaian penanganan pembiayaan bermasalah yang terakhir yaitu write off atau hapus buku dan juga hapus tagih. Jadi hapus buku dan juga hapus tagih ini disebut dengan write off. Nah, penghapus bukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan yang dapat menghapus aktiva produktif. Jadi meskipun sudah dihapuskan hapus tagih, meskipun hapus buku sudah dihapuskan, namun hapus tagih itu belum bisa dihapus. Jadi hanya secara administrasi saja. Secara buku sudah dihapus, namun untuk penagihannya tetap dilakukan. Sedangkan hapus tagih itu apabila bank sudah benar-benar menghapus semua kewajiban debitur, karena memang debitur sudah tidak bisa melakukan pembayaran lagi. Jadi bank bisa melakukan langkah yang terakhir yaitu hapus tagih. Ini berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 7 _2 peraturan Bank Indonesia _2005. Nah, itu pembahasan dari manajemen penanganan pembiayaan bermasalah kita. Diakhiri dengan upaya penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah itu sendiri. Jadi mungkin ini saja materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kelompok kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita di sini sama-sama belajar dan semoga dari apa yang kami sampaikan bisa mendapatkan kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata kami ucapkan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.